Ya, kita live lagi malam ini sambil silaturahmi menunggu Liga berputar kembali. Cek sound dulu, kita cek sound dulu. Buat teman-teman yang udah gabung, apakah suara saya aman? Ternyata tidak ada yang nyaut. Wah, gue wave dulu kali ya. Ya, suara saya apakah aman, teman-teman? Oke, udah clear ya. Terima kasih responnya. Oke, selamat malam teman-teman Lazio Indonesia. Kembali lagi kita live ngorek, ngobrol bareng Region. Dan malam ini kembali lagi saya menjadi host karena teman-teman yang lain sedang ada urusan. Oke, ini apa nih? Baik toyat bubar-bubar. Wah, Anda jagoan sepertinya ya. Oke, salam kenal buat teman-teman. Saya dengan Alvin yang kebetulan jadi Presiden Lazio Indonesia, dan saat ini kita akan berbincang-bincang silaturahmi lah dengan komunitas yang sudah lebih dari 1 dekade, sudah ya salah satu komunitas yang paling lama lah di LI. Dan komunitas ini sangat apa ya, sangat kreatif gitu. Setiap event-eventnya tuh keren-keren gitu. Misalnya dia ada namanya Random Cup, terus ada Fun God yang ya konsepnya unik-unik lah. Nanti kita sambil ngobrol-ngobrol. Gue sapa dulu ya dengan teman-teman yang baru hadir. Oh, ini ada Laziale Lamongan, salam kenal. Om Nafir, dan juga ada Laziale Samarinda. Oke. Terus siapa lagi ya? Wah, ada Om Ade Govinda. Wah, selamat malam Om Ade Govinda. Ini salah satu public figure komunitas kita nih. Oke, kita sambil tunggu ya. Malam ini kita juga mau ngulik gitu, ngorek region-region yang ya sekitar minggu lalu lah, baru ulang tahun yang ke-12 dan biasa nih gangguan. Nah, ya, nah ini kita sambil nunggu, kita akan berbincang dengan Ketua Region LCB. Kita ajak join dulu ya. Sebentar. Aduh. Amin. Om Ade Govinda, semangat semuanya walaupun belum jadi Scudetto. Halo, selamat malam. Malam. Selamat malam, Om Arman. Waduh, baru pulang malam, ya? Malam. Ya, baru banget. Sorry nih ganggu nih. Gak apa-apa. Kan udah schedule. Gimana kabar Om Arman? Sehat? Alhamdulillah baik. Baik. Oke. Keluarga sehat. Om Arman nih lagi sibuk apa sih? Kayaknya responnya agak lama nih. Ya lumayan. Karena ada situasi yang pandemi ini kan tempat kerja agak lumayan. Terus jadi ya agak lagi recovery. Jadi agak beberapa kegiatan yang dilakuin jadi sibuk lah lumayan. Alhamdulillah. Oke, tapi keluarga semua sehat ya? Alhamdulillah.
Oke. Eh, ya, buat teman-teman yang baru bergabung, jadi mau kasih tahu dulu, malam ini kita live ngorek bersama komunitas Laziali Club Bogor. Gitu. Salah satu region yang ada di wilayah 2 dan salah satu region yang cukup lama ya, Om Arman ya. Ya. 12 tahun loh. Yang 12 tahun tuh Jakarta, setahu saya Jakarta, Surabaya, siapa lagi ya? Wah, kurang lebih itu doang sih. Nggak terlalu banyak yang 12 tahun sih. Iya. Ya kan ya? Bener nggak? Kalau udah 12 tahun, confirm ya? Ya, saya tahu sih dari 2007, 2008 lah kita. Nah, awal terbentuknya gimana sih? Kang Arman mungkin udah dari awal udah terbentuknya udah bergabung atau pas pertengahan jalan baru bergabung tuh? Kayaknya sih mungkin pas dibentuk bulan Januari saya 3-nya. Jadi tahun itu ada 4 orang yang saya tahu nih ya, yang saya kan dulu saya joinnya dari milis Yahoo. Ya. Nah, jadi masih zamannya Yahoo, waktu itu saya daftar, register, terus saya di-invite di satu pertemuan. Nah, yang 4 orang itu udah membentuk lah di komunitas Lazio Bogor ini. Kalau boleh tahu 4 orangnya siapa tuh pembentuk awalnya? Itu ya ketua Lazio pertama juga, salah satu Lazio Bogor ya, itu Endra. Mas Endra. Endra ini dulu dirinya dan dia jadi ketua namanya Lazio Indonesia Region. Lazio Indonesia Region Bogor ya. Nah, waktu itu ada Kang Aryo, terus ada Pepo, ada Sadik, dan ada 4 orang itu ya. 4 orang itu awalnya ya. Yang menggagas bisa dibilang ya. Ya, saya di-invite di satu pertemuan sama Angki. Nah, Angki Rosmaya ini menjadi ketua Lazio Bogor yang kedua. Ya, saya yang ketujuh. Tapi udah bentuknya dari awal-awal udah bergabung ya. Udah bergabung. Ya, saya mungkin awal tapi mungkin 4 orang itu dulu mungkin yang bentuk. Ya. Awal-awal kegiatannya Eli Bogor atau ya sekarang kan kita udah sebutnya Laziali Club Bogor ya. Itu awal-awal kegiatannya tuh apa sih? Karena lebih terlihat ininya ya, kegiatan-kegiatan yang kayak futsal, bola gitu. Dulu nggak ada futsal karena kita masih sedikit. Pas pertama itu mungkin pas mau masuk hampir 7 bulan setelah terbentuk mungkin ada atau setahun ya, futsal saya agak lupa juga. Cuma yang jelas kita lebih banyak ngumpul, ngebahas merchandise, malah saya sempat bikin merchandise juga waktu itu. Terus saya kenal sama Om Jo. Disitulah ada kegiatan. Nah, disitu ada baru tahun pertama baru langsung ada kegiatan yang terus ya kabar juga kayaknya masih belum. Nah, kita langsung forward nih ke sekarang nih. Kan lucu aja gitu. Sudah 12 tahun berdiri, ya mungkin 11 tahun lalu ya, kan terpilihnya tahun lalu ya Kang Arman ya. Ya. Nah, itu ceritanya gimana kok tiba-tiba kepilih jadi ketua? Boleh dikasih tahu? Sih. Lumayan juga 2012. Saya tuh pindah ke Bali karena ada bosan lah sama Jawa, jadi sekeluarga nyari kerjaan. Sempat ke Bali ya, berapa tahun tuh? Ya, itu hampir 5 tahun lah. 2012 ke 2017 berarti ya? Ya, saya pulang ke Bogor itu 2018 malah. 2018? Jadi hampir 5 tahun. Cuma di Bali saya nyari-nyari lagi
saya lagi suka futsal waktu itu. Cuma pas saya tanya, tapi maaf nih sama John Bali bukan apa, cuma waktu itu dulu memang saya WhatsApp-an sama siapa, saya nggak sempat gabung karena katanya pas mau futsal itu agak susah karena sedikit. Tapi mungkin sekarang udah banyak, mudah-mudahan. Iya, iya. Di, Di saya di Balinya di situ mana? nggak Tinggal di Bali di mana? di Ubud. Oh, Ubud ya, agak jauh sih. Ya, sebenarnya sih agak perbatasan juga, 1 bulan. Kalau nggak salah deket Kiper Persib tuh, Made Irawan, di Jalan Batu yang waktu itu. Jadi perbatasan Gianyar, Denpasar. Oke. Nah, pas saya pulang 2018, saya dimasukin grup lagi Lazio ke Bogor. Terus ada ada kesempatan waktu itu regenerasi untuk pemilihan. Saya diajuin sama teman-teman untuk apa ya, untuk mencalonkan lah gitu. Tapi saya agak ragu. Ini saya nggak ada di sini. Kenapa kalian mau? Jadi Iya. karena dorongan teman-teman aja sebenarnya. Kalau dari saya cuma mungkin 60%, nggak terlalu sangat menginginkan itu gitu, karena masih banyak kawan saya yang udah lama dan mungkin harus, karena udah tahu situasi ya, ini harus menjabat. Ya, ya jadian juga akhirnya kepilih. Tapi motivasinya nih, kan nggak mungkin ditunjuk, tapi ya gitulah. Mungkin teman-teman kadang pada saat ditunjuk, ya gue nggak punya visi apa-apa nih. Nah, pada saat itu yang terbersit pas jadi ketua, gue mau ngapain ya gitu. Oke, dulu waktu sebelum pemilihan yang keduanya itu yang ketiga, saya sempat pencalonan. Cuma saya nggak kepilih waktu itu. Ketiga tahun berapa tuh kira-kira? 2010, kalau nggak salah 2009, 2010 mungkin ya, 2011 lah. 10 tahun lalu lah ya. Ya, jadi lalu itu nggak kepilih. Terus ya, dari motivasinya tetap sih tahu, karena buat saya komunitas tuh ya apa ya, silaturahmi yang ada di keyakinan saya. Ya. Itu sih yang saya kedepankan. Jadi motivasinya itu, dan ada kesempatan pulang dari Bali di 2018, dan motivasinya nggak berubah. Dan apa, menjadi ketua ini kan ya bisa dibilang berat juga enggak, dibilang enggak ringan juga enggak ya. Cuma kan namanya komunitas, dan uniknya gini nih sih Kang. Kalau misalnya nih jadi ketua, mungkin 10 tahun lalu itu pola pikirnya masih banyak yang sekolah, masih banyak yang SMA, Benar. kuliah gitu. Pola pikirnya kayak semangat aja, kalau ada yang memimpin kita gerak bareng-bareng gitu kan. Nah, kalau sekarang kan udah pada punya buntut semua. Terus udah pada punya kesibukan masing-masing juga. Nah, pasti ngurus komunitas yang sekarang tuh udah berbeda gitu. Karena semua punya idealnya masing-masing. Itu mungkin agak berbeda. Cara menghadapi hal-hal seperti itu gimana sih, Kang Arman? Mungkin pertama sama istri dulu kali ya. Jadi kita harus komit. Jadi sebelum saya ke pemilihan itu, saya minta restu dari istri. Wah, itu step yang baik sih. Itu udah pasti. Jadi syarat utama kayaknya istri dulu. Karena ya mungkin nggak setiap hari keluar, nggak apa meeting sama LCB kan. Cuman kita semuanya tetap dari segi ya semuanya lah. Dan alhamdulillah sih istri ngedukung. Karena dia tahu pas zaman pacaran ya saya udah di Lazio ini gitu, dan saya emang happy. Jadi mungkin istri karena ngeliat saya happy ya dia ngedukung. Jadi istri dulu, ya keluarga dulu sih. Kalau udah ada restu dari keluarga ya. Ya. Kalau boleh tahu nikahnya umur tahun berapa, Kang Arman? 22 Agustus 2013.
13. Oh, oke. Ya. Berarti itu di Bali dong? Sebelum saya nikah dulu. Sebelum ke Bali. Sebelum ke Bali. Oh, oke. Di sini dulu di Ya. Cilegon. Karena memang sorry, jatuh. Nggak Nah, ketangkep. kan kalau istilahnya nih, kalau saya tuh waktu kepilih jadi ketua juga bahkan belum ngomong gitu loh, karena memang kondisinya saat itu nggak sempat lah untuk ngomong, tiba-tiba kepilih baru ngomong ya. Itulah dengan keluarga, ya untungnya keluarga mendukung gitu kan. Ini buat teman-teman yang emang ya ngurus komunitas sebenarnya sih kalau nggak didasari happy ya berat juga ya, bener gak kan? Betul. Jadi emang Kak, niatnya saya emang silaturahmi, apa yang dijaga komunitas ini utuh, dan nggak terlalu banyak kan biasa ada beberapa ke perbedaan perbedaan pendapat, visi misi juga kan banyak. Ya. Jadi kalau buat saya sih tantangannya sangat besar, lebih daripada ngurus anak atau orang tua. Betul. Jadi Nah, karena semangatnya juga tinggi, jadi ya memang butuh effort yang bagus gitu, dan nggak ya. tidak digampangkan lah anak muda atau yang seumuran gitu ya, lebih banyak Nah, sih lebih banyak. ya. Nih, saya sih sebenarnya nggak baru sekali ya mendatangi gitu kegiatan-kegiatan dari LCB, ya kan? Atau yang Ya. ya buat teman-teman yang mungkin asing dengan kata LCB ya, mungkin ya ada historinya ya dari LI Bogor ke LCB gitu. Cuma tetap kita dari komunitas menganggap itu semua sama aja gitu kan. Ya, LI Bogor, sama kok. LCB itu semuanya sama aja. Dan uniknya gini nih. Pertama kali datang ya mungkin waktu itu acara LCB itu futsal deh kalau nggak salah deh. Saya datang ke acara futsalnya LCB dan saya ngerasa kayak wah ini komunitas yang bukan yang bener ya, komunitas yang menyenangkan karena Syukur. kedatangan saya ke sana itu pertama kali futsal, kalau nggak salah itu ada namanya Trofeo Jabodetabek kalau nggak salah ya. Jadi itu liga dan ganti-gantian gitu, anak-anak Bogor ke Jakarta. Saya waktu itu dari LI Jakarta kita ke Bogor. Ya. Waktu itu mainnya saya lupa di mana, cuma itulah pertama kali saya ketemu teman-teman LCB gitu. LCB. Nah, di situ ya mungkin mereka menyapa karena ya udah kita satu bendera komunitas Lazio Indonesia. Nah, pas kedua kali kita main menyenangkan lah istilahnya, main bola, ketawa-ketawa, pulang tuh nggak ada yang walaupun kita kalah ya, LI Jakarta kita kalah, pulang tapi kita nggak ngerasa kayak pecundang gitu. Kita kayak wah, kita habis ketemu keluarga. Tamu ya. Iya, kita kayak ketemu keluarga, kita main sama-sama, senang-senang gitu. Pas saya udah kepilih jadi presiden, saya main lagi ke Bogor untuk itu namanya Random Cup deh kalau nggak salah deh. Jadi tuh ini koreksi kalau saya salah ya. Jadi tuh semua orang yang ada di situ dimasukkan ke dalam apa ya istilahnya untuk diundi nanti nama ini masuk ke sini, nama ini masuk ke sini gitu. Dan saya waktu itu masuk ke ya bebas lah, yang penting boleh main gitu. Pas main itu semua ketawa-ketawa, kebobolan, terus ada yang istilahnya datang pakai kadang nggak pakai pakaian futsal yang proper gitu. Cuma tetap kita happy lah. Karena tujuannya di situ kan silaturahmi. Nah, kenapa sih ada namanya Random Cup? Itu idenya siapa dan kenapa itu bisa terus-menerus loh. Itu hampir setiap tahun ada kalau saya ingat ya. Gitu. Iya sih. Emang setiap tahun ada. Itu mulainya kapan? Jujur saya nggak tahu. Mungkin waktu awal-awal saya juga. Cuma yang jelas sih saya sangat mengetahui itu kan juga. Dan memang menyenangkan walaupun dulu tadi nggak proper banget, kadang nggak bawa sepatu dipinjemin, terus pokoknya seru lah. Ya. Saya nggak tahu itunya apa namanya itu patut dicontoh sih buat region-region lain karena menurut saya member maupun non member itu bisa bergabung karena kan
komunitas Lazio Indonesia kan kalau dibilang kita nggak semuanya Laziale kan. Mungkin kita punya adik juga Laziale, kita ajak main bola juga, atau kita punya sepupu atau keluarga gitu. Bahkan anak gitu kan sekarang udah ada, misalnya ada yang punya anak udah bisa main bola, main juga main bola gitu. Itu lucu. Ya banyak. Dan ini patut dicontoh sih buat region-region lain yang mungkin nggak punya ide pengen bikin apa ya. Ajak aja semua orang, kita arisan, kayak arisan kan formatnya kan. Nanti kita kocok ada empat tim, nanti tim yang ini masuk ke sini gitu. Udah kayak drawing UCL. Cuma Iya betul. Istilahnya daripada main gambreng, kalau zaman dulu kan kita gambreng kan. Nah ini kita main pakai arisan dan itu menarik banget sih konsepnya. Apalagi dibikinnya itu setiap tahun gitu. Nah, event-event tiap tahunnya pun LCB juga nggak cuma Random Cup, ada juga LCB Cup, ada juga Famgat ya. Saya juga udah pernah datang Famgatnya di Cisarua waktu itu. Nah, itu emang seperti itu sih. Ya mungkin Bogor enak karena dekat puncak kali ya. Jadi kalau mau bikin liburan udah tinggal kepleset nyampe. Iyalah. Iya betul. Ya karena dekat puncak, terus ya Jakarta juga kan. Lalu dulu malah Depok ikut kita. Depok. Dulu. Saya agak ingat ada Idris Lutfi itu ya. Terus dia sering ke Bogor gitu. Ya, Lutfi. Ya tadi kayak sempat ada di Fojen Lutfi deh. Nonton. Ya. Ini lumayan banyak loh yang nonton kita tuh, ada region-region lain, ada ini yang baru bergabung. Minggu soalnya juga. Mas Koko, ada Om Jo tadi ya. Om Jo Iya. Manpres yang selalu nonton IG Live. Bener. Parah dia mah. Tapi gimana sih? Jujur saya penasaran nih Kang. Kenapa LCB nih? Ya pasti setiap komunitas di LI ataupun komunitas dimanapun ya pasti pernah ada ya ketidaksefisian lah atau ketidaksepahaman gitu. Nah, pada saat itu terjadi gitu, ada 2 kubu, 3 kubu, 4 kubu atau berapa itu saat itu terjadi, kenapa sih sampai sekarang tuh masih eksis? Intinya masih kompak. Intinya walaupun ada satu benci satu sama lain tuh masih mau LCB ini tetap utuh gitu. Jadi misalnya kalau misalnya ada masalah sampai akhirnya ya saya nganggap masalah itu bukan untuk dibicarakan di sini, tapi bagaimana sikap komunitas menengahi sampai sesuatu tuh tetap solid. Karena 12 tahun ini bukan tahun yang main-main sih buat komunitas berdiri ya Kang ya. Ya, saya syukur juga pas pulang dari Bali, Lazio Klub Bogor masih ada, malah lebih aktif, lebih banyak anggotanya, itu saya syukuri. Kalau tadi perihal itu ya, selama masih ada orang yang masih peduli, walaupun itu 2 orang, ya pasti akan tetap eksis. Gitu. Jadi selama saya tidak sama visian kita, ya selama ada yang masih bisa mengingatkan, yang di Bogor juga ada yang tua-tuanya sebenarnya, jadi kadang dia ngasih ya sesuatu yang kita lagi terbakar, tapi kasih redaman yang lumayan ya. Pas kita ada event lagi, main bola lagi, happy lagi. Jadi ya, karena setuju. Terselesaikan lah. Ya karena gini, di pusat pun kita pengurus gitu, ya kita sama-sama mungkin ada yang waktunya sibuk, ya Pak itu pasti sih, nggak selama. Dan kita mau putar ini ya, putar logikanya, jadi keluarga dulu, baru komunitas, jangan kebalik. Nah, kadang kan teman-teman yang lagi semangat itu kan komunitas dulu, baru keluarga, nah itu kan udah salah logika kan. Nah itu dengan seperti itu kadang kita bentrok apa istilahnya, mau ngejalanin komunitas tapi yang satu punya ideal A, satu punya ideal A gitu. Kembali lagi ke kepedulian. Intinya kepedulian ini tetap harus ada, ya kita akan tetap baik-baik lagi sih nanti ya. Setuju banget. Ya peduli benar. Terus Kang, ini mau nanya soal di Bogor nih.
sekarang kan udah 6 bulan pandemi. Itu keadaannya gimana sih kalau boleh tahu? Ya baru kemarin terakhir, ya lah yang 6 bulan yang lalu memang saya kayak menonaktifkan ya hibernasi lah kalau di. Jadi Susah. kita nggak menyarankan untuk ada event ya demi dukung program pemerintah juga. Nah, Betul. ya ada beberapa lah yang berbeda pendapat tapi itu nggak masalah karena yang jelas saling menjaga aja, saling Mengingatkan ya. WhatsApp gimana sehat kabar tanya kabar itu udah sangat cukup untuk menanya Ya, itu. ya, ya. Dan ditambah hari kemarin wali kota udah ngumumin lagi untuk tahap kedua. Jadi jam 6 semua udah nggak ada kegiatan. Oh, tahap kedua itu ini ya, apa kayak jam malam ya jatuhnya ya? Iya, tahap kedua itu jadi semua operasional, kantor, retail, kafe, resto, terus beberapa ini di ini dinonaktifkan sampai jam 6. Setelah jam Sampai jam 6. Sampai jam 6 hmm, ya. Cepet juga berarti. jam 6 Berarti sore. tuh jam 7 jam 8 tuh udah nggak ada lalu lalang biasanya. Tidak disarankan. Tidak disarankan. Jadi Betul, betul. tadi juga patrol terus polisi udah keliling-keliling terus di kota Bogor. Ya, ya, ya. Patroli ya. Nah, Ya, maka itu kemarin kita sempat meeting kecil beberapa ketua divisi bahas apa yang bahas untuk program kerja karena kita harus tetap inilah gitu. Kan orang-orang juga masih menanyakan apa kegiatan ini ya kita sempat meeting dulu pekon habis itu ya ntar kita publis juga ke anggota selama ini kita bisa apa ngapain. boleh tahu nggak kisi-kisinya tuh apa aja nanti kemungkinan kegiatan yang akan berjalan saat ya Oke, kondisi udah yang mulai pertama memungkinkan lah. ya yang pertama sih kita memang di Razio Bogor itu ada setiap season kita dapat poin. Jadi orang itu Oke. dapat klasemen yang poinnya tinggi itu dapat hadiah 100 kali. Wah, Gitu keren ya juga. kita kasih reward. Ya, ya, ada rapot Ya, lah ya, ada rapot. ya, ya ini juga sih. Terus yang dari 6 sampai 40 paling kita pojok untuk door prize gitu. Oke. Di Itu WhatsApp menarik sih. semuanya ya. Jadi WhatsAppnya rame. Kadang, walaupun saya jarang WhatsApp, cuman saya perhatiin ya, hidup lah itu. Hidup. Keren, keren. Bikin ya engagement dari setiap member tuh deket jadi ini ya, jadi antusias ya teman-teman berarti ya. Bener sih Pak Ya, pancingan. saya belum umumin siapa pemenang. Oh ya itulah itu harus dirahasiakan lah. Nah ada kemungkinan nggak kalau nanti kan akhir September tuh liga udah mulai berjalan lagi, ada kemungkinan nobar atau apa gitu. Kalau misalnya emang belum, kalau Ya, saya sih dari pengurus pusat setiap yang nanya apalagi nih kegiatan komunitas, apalagi nih program komunitas. Saya cuma bisa jawab komunitas punya program yang sedang berjalan ini semuanya daring, online, ya, gitu. IG live, terus misalnya kita charity-charity-nya juga kita online, kita bagikan ke yang membutuhkan itu secara langsung, gitu, transfer, dan kita pantau juga pembagiannya seperti apa, sedikit demi apa, satu demi satu. Dan kalau untuk tatap muka, kalau misalnya mereka tanya di pusat, itu saya belum bisa pastikan kapan. Sampai ya. situasi benar-benar kondusif gitu. Karena beberapa hari lalu tuh pada bilang, kapan nih Gatnas lagi? Kapan nih kita Rakerli lagi? Saya bilang, Ya saya turun-turun. nggak akan. Ya, karena faktornya banyak gitu. Faktor pertama itu data kasus positif masih naik terus, walaupun yang sembuh juga naik. Tapi kan kembali lagi yang kita hindarin adalah yang kita utamakan adalah kesehatan. Terus yang kedua logistik akomodasi. Kalau misalnya kita bikin event, yang datang kan multinasional, bukan region itu doang kan multinasional. Yang Betul. datang tuh udah dari daerah mana aja. Pertama tiket udah masih mahal.
Halo, halo. Oh, tadi keputus ya? Ya, ya, tiket mahal tadi, sampai tiket Ya, mahal. sampai tiket mahal, prosesnya pun mahal. Kalau naik kereta kan sekarang masih tetap Ya, harus dirapit kan, dan juga yang naik ya, pesawat kali. Nah, itu ya, yang betul. jadi faktor kita kayaknya prefer kita bikin acara-acara itu nanti dulu yang tatap muka gitu. Dan kemarin sih sempat ada masukan dari salah satu teman kita region. Ayo Ya, udah kita bikin aja silaturahmi via Zoom. Nah, itu kita ah, lagi bagus. godok dulu untuk semua pengurus kita silaturahmi. Terus juga Mm-mm. saya menawarkan nih, saya pribadi kan udah 4 tahun nih jadi ketua komunitas. Nah, gimana nih kalau misalnya kita bikin Selamat. pilpres gitu kan? Wah, masih belum pada setuju gitu. Nanti aja lah pilpres, nanti aja lah. Ya, pokoknya selama ada permintaan saya masih coba benerin kita. Jadi intinya saya nggak mau ada kegiatan dulu sampai situasi kondusif. Kalau nanti sudah benar-benar kondusif, baru kita buka dan kita jalankan kegiatannya lagi gitu sih. Pendapat Kang Arman gimana tuh kalau pengurus pusat punya kebijakan seperti ini? Sangat nggak masalah. Terus saya punya pertanyaan, kondusif-kondusif gimana nih? Kenapa? Kalau nggak kondusif-kondusif, Kalau nggak kondusif, nah itu sampai kemarin soal kalau secara kepengurusan harus diganti kan, karena udah 4 tahun dan harus diganti itu kemarin harusnya di bulan Mei. Nah kalau nggak kondusif ya terpaksa kita bener-bener menerapkan pilpres secara daring online. Hmm. Ya pasti itu udah harus lah. Nah cuma kembali lagi nih kembali lagi ke calon-calonnya. Yang paling susah kan cari calon-calonnya karena saya nanya tuh nggak di komunitas LI doang sih, semua komunitas bahkan gitu. Presiden tuh terpilih nggak ada yang mengajukan. Presiden tuh terpilih karena apa ya? Mereka ditunjuk, ya kan? Waduh, Prosesnya baik itu ditunjuk secara karena mereka punya kapasitas atau dijebak. lebih Kalau amanah saya, sih. iya. Nah itu proses yang seperti itu kan nggak bisa kita rasakan pada saat online, gitu kan? Mm-mm. Kalau Benar, online benar, kan, benar. iya, belum tentu ya kita mendoakan akhir tahun udah selesai, ya kan? Tapi kan dengan lihat keadaan sekarang, jalan nih, masih kasusnya masih belum bisa turun gitu, perkiraan-perkiraan. Yang lucunya Mm-mm. kalau terpilih sekarang, terus selama 2 tahun belum kondusif-kondusif, berarti dia terpilih menjalankan presiden secara online itu kan itu ya hal yang lucu gitu. Ya, ya, ya kalau demi kebaikan sih kayaknya ya, kalau bisa ditempuh ya saya nggak masalah. Dukung aja sih, support aja. Ya ini komen-komen udah mulai mengarah Experience ke pasti beda gitu. ya ini komen-komen dari Om Afan, Hariman, terus Muhammad Lorikana. Ya itulah. Iya, Tapi prinsipnya ya bener kata Kang Arman kalau menjalankan sesuatu gak happy ya pasti nggak enak ya. Pasti ada kayak iya, ganjil ya pasti. Kang. Nah, Ya, ya. oke, kalau mau nanya nih kan nanti ada kegiatan itu eh, ya kegiatannya mungkin kita akan lebih sibuk ya karena masuk Liga Champion ya. Tidur mungkin kita akan terganggu lagi. Amin, amin. Ya jam tidur Amin juga harus kita akan daripada terganggu nonton lagi. sekarang. Iya. Ya. Kalau kalau ditanya nih saya pribadi, eh, mau gak sih Lazio ikut ke kompetisi UCL sama Piala Eropa? Sejujurnya saya sih kurang suka karena begadang terus. Aduh, koneksi saya kayaknya nih. Ah, iya, sorry keputus ya koneksi. Aduh, nih koneksinya IndiHome nih. Sebentar. Oh, keputus. Oke, sorry. Maaf, koneksi terputus dengan Kang Arman. Kita panggil lagi ya.
Halo Kang. Ya, Kayaknya nih koneksi saya juga sih nih. Baru ganti ya, dari First Media ke IndiHome, cuma gangguan terus. Nah, itu kan tadi saya bilang, wah agak terganggu karena begadang terus. Nah, kalau dari Kang ya. Arman nih, gimana nih Kang? Soal Lazio akan sibuk menjalani tiga liga, tiga kejuaraan lah. Oh ya, yang jelas sih masuk champion ya kita bersyukur lah. Terus kita bisa bergadang tanpa nonton klub lain, tapi klub sendiri juga kita bisa tonton lah. Oke. Minimal streamingnya. Terus kalau ini sih dari dulu kalau sama Lazio itu nggak pernah sampai apa ya harapannya biasa aja, tapi ya pencapaiannya sekarang dengan skuad seperti itu, ini ngomongin di jago, cuman buat saya Hmm, ya sama bola ya kalau memang si kompetisinya bagus tanpa pemain bintang pun ya bisa ikut ya bisa betul. main asli. Jadi ya harusnya momen ini dimanfaatin ya. Kalau dibilang kemarin harusnya Scudetto ada benernya juga. Hmm, hmm, hmm. Ya, Jadi ya apa, menarik lah, menarik. nah yang paling ditunggu nih, nanti masuk Liga Champion, segrup sama siapa sih yang paling ditunggu? Kalau segrup sih eh, klub-klub yang sangat besar sih, yang aku dihabis-siarin juga. Hmm. Kedua biar ya, ngecehin orang-orang yang fansnya yang itu ya lebih enak juga kalau dikalahin sama Lazio. Kalau Lazio kalah biasa, sangat biasa. Udah siap Ya, mental berarti macam ya? Real Madrid, PSG itu harus ketemu itu Lazio. Harus Wah, ya, ketemu itu. ya. Berarti udah siap mental ya? Sangat siap, sangat siap. Sangat Terlatih lah. siap. Mereka yang Tiga jelas belas. terlatih. Iya, 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 betul, betul. Apalagi kejiwaan dari fans Barca lagi terganggu banget ya sekarang ya. Semua kalangan, semua komunitas. Iya, iya, iya. Nah itu sih. Berarti paling tiga deh, sebutin tiga yang paling di apa ditunggu satu grup sama Lazio. Saya mau MU, MU, kedua Barca, kedua Barca. Tapi oh ya ketiga MU di pot berapa ya? Bukan di pot satu kan MU ya pasti ya. sih dia. Dia Mhm. masuk kan MU ya? Barca. MU masuk ya? Saya juga kurang tahu. Masuk deh kayaknya. Coba Ya kan, itulah lanjut aja lah nanti. Terus MU Barca, satu lagi siapa? PSG. PSG. Kalau PSG kayak nggak Ya, mungkin deh karena dia dari pot satu. ya sih. Tapi nggak. Ya, paling pokoknya gede-gede deh. Oke, mantap. Nah, terus soal transfer nih. Ini kan, aduh, saya Hmm. juga kadang udah di titik nggak usah diikutin lah transfernya. Tapi yang mungkin bukan impian ya, atau yang selama ngikutin nggak perkembangan ini, Kang Arman? Sedikit ngikutin, tapi Iya. sangat ngikutin banget. Eh, ya kita juga ada segrup ya di grup Om Army ya. Ya, Yang sangat intens ngebahas transfer tuh kayak. Nah, ya sangat kira-kira intens mereka. ya pemain yang benar-benar pengen di oke lah gue usah banyak gak usah muluk-muluk satu aja dua aja deh dua itu siapa yang kira-kira bisa bikin Lazio bersaing lawan Barca, MU? Enggak sih dari dulu saya tidak jadi dulu tuh waktu Scudetto saya sangat nyaksiin banget waktu Lazio beli Mendieta dari Valencia. Itu Oke, di kemudian 2001 ya. jadi kalau Lazio beli bintang atau pemain kayaknya bukan tipe gitu, bukan Lazio lah gitu. Kalau Hmm, macam City, macam itu mungkin mereka akan berhasil. Cuma kalau Lazio kayaknya nggak usah lah beli pemain bintang. Makanya salah satu saya pakai jersey warna biru terus Nike tadi, itu saya nyindir Silva sebenarnya sih. Ya City aja. betul, betul. Ya karena Jadi nggak usah. ibarat nih ya, ibarat mobil bemo ya kan atau mobil mobil ya sebut saja Toyota lah ya.
tiba-tiba dapat spare part Ferrari itu kan nggak ini ya, nggak match ya. benar. Jadi nggak jadi malah nggak jalan ya sebenarnya ya. Janganlah, jangan beli beli yang bintang-bintang kayak gitu. Iya betul Jadi ya betul. mending Setuju yang setuju. pemain muda kita juga banyak yang nggak tahu tapi jadi bisa jadi bintang, malah bisa jadi inceran klub-klub gede juga sih. Rata-rata kayak Iya gitu. setuju, setuju. Nah, eh, oke kita sih berharap ya ada pembelian lagi sih yang nggak mungkin lah cuma Escalante sama ya aduh itu kiper kiper dari mana saya juga nggak setuju. Cuma ya udahlah. Dan duet Nah, ya, sorry, iya aduh bukan itu ini Kang. ya, bukan hina. Cuma nggak ideal kalau buat atlet ya. Sorry, bukan hina Iya, tentang masalah. betul betul. Nah ini kata Hariman nggak usah beli bintang ujung-ujungnya pindah ke Inter. Aduh, Bener man, dia bener. lagi dia lagi. Nah, berarti optimis nggak kalau nanti dia di musim depan Lazio peringkatnya maksimal lagi lah di peringkat 4 kalau dengan komposisi pemain yang sekarang. Karena kan ya selalu seperti itu habis dapat piala anjlok lagi. Cuma ini yang agak unik sekarang nih. 2019 kita dapat Coppa Italia, 2020 ke champion itu kan prestasi kan, progres kan. Ya Sangat kan? progres. Beda tuh kalau sebelum-sebelumnya habis dapat piala anjlok lagi ke peringkat 7 lah, peringkat 8 lah gitu. Ya, ya sebenarnya sih dari eh, ya momennya gitu, momen di tahun ini saya nggak so prediksi. Cuman mereka harus pilih antara mana liga sama champion. Saya harus realistis lah, karena kadang kan orang harus realistis. Jadi ya harusnya memang memang dipilih. Hmm. Harusnya Ya, ya, ya. Nah, saya sih harusnya juara liga sih ketimbang champion ya untuk tahun depan. Champion hanya untuk pemanis penarik biar pemain-pemain yang mau kita rekrut atau Lazio rekrut itu akan lebih mau bergabung dengan Lazio gitu. Dan akhirnya dia juara liga bukan juara champion. Bukan pesimis, cuman ya realistis aja. nah kalau LCB nih komunikasi atau istilahnya kan pasti di setiap wilayah tuh ada gabungan komunitas ya, gabungan fans club, asosiasi, asosiasi fans club. Nah itu Nah, LCB ya. sekarang kesibukannya apa sih kalau asosiasi yang lagi berjalan sekarang nih? Asosiasi yang saya tahu di sini ada AFBC ya, jadi asosiasi fans itu, cuman untuk dari pas Februari Maret ya mereka juga nggak ada kegiatan yang saya tahu dari humasnya humasnya langsung dari yang perwakilan LCB untuk di AFBC ya mereka belum ada kesibukan. Ya, bang belum ada program juga ya. Ya, tapi nggak tahu kalau mungkin ada yang nggak terpublish. Cuman yang jelas sih bukan liga ya, pertandingan atau futsal atau soccer. Saya nggak tahu. Cuman yang jelas terakhir saya dari Ferdi di yang ini join di AFC itu, mereka belum ada kegiatan selama Maret, dari Maret kalau nggak salah. Oke, ya semoga cepat ada kegiatan, maksudnya situasi udah mulai kondusif lagi dan teman-teman fans club Bogor juga mulai ada kegiatan lagi ya, Kang ya. Kalau ada kegiatan lagi, kemarin sempat dibahas juga antara divisi itu dari mulai nobar, event futsal, soccer ya, apalagi nobar ya akan sangat susah gitu kan. Iya, iya. Ya, jadi sekarang apalagi kayak gini juga saya nggak tahu sampai kapan. Cuma semuanya kondisional terus ya, jaga komunikasi kalau emang harus benar-benar kantor terus harus ketemu harus nobar ya di rumah aja. Ya. Iya sih, masih belum bisa lah ya. Nah, Kang, ini mumpung banyak yang nonton nih. Mumpung banyak yang nonton dari Bogor nih, ada pesan nggak buat teman-teman Nazjale Bogor yang member lah, member dulu, yang belum non-member nanti
kita kasih tahu ajakannya gimana. Mm-mm. Ya kalau buat pesan ya, bukan pesan sih sebenarnya sih, saya cuma ngajar aja, cuma menyamakan visi yang saya punya sebagai pengurus, sebagai ketua juga. Ya, ya pertama sih ya situasi Bogor saat ini memang ya seperti ini, kita harus realistis, pengertian sesama individu tentang perbedaan pendapat, concern enggaknya sama tentang pandemi ini, ya, itu ya toleransinya harus sangat tinggi. Ya kalau enggak ya sangat berbenturan di beberapa komunikasi itu. Jadi ya pertama toleransi yang saya tekankan kepada agar saling menjaga gitu. Ya seperti ini. Yang satu sangat mementingkan tentang protokol, yang satu enggak, dan yang satu cuek, yang tengah-tengah atau yang masih abu-abu. Jadi semua itu harus ada toleransi yang sangat tinggi. Karena ini kan sedunia, bukan wilayah Bogor aja. Jadi nah, ini juga buat umumnya juga ya. Jadi itu komunikasi. Terus yang terakhir yang kedua ya komunikasi untuk menanyakan kabar teman, karena kadang saya nggak bisa ngechat satu-satu juga, walaupun harus di grup tapi ngejapri temennya yang benar-benar dekat. Mungkin si A dekat sama si B karena daerahnya dekat, itu saling komunikasi, itu lagi tanya kabar, karena kan untuk saat ini beberapa tempat ya kita mencari nafkah banyak yang tutup, banyak yang ini, mungkin dengan pertanyaan yang sangat simpel, tanya kabar, terus ya pintu rezeki akan dibuka, dan apa namanya ya komunitas ini yang pertama pas saat pandemi menurut saya. Jadi saya bersyukur ada di komunitas dan hidup, dan ya sangat membantu untuk bisa seperti ini. Itu mungkin Perhatian ya. ya perhatian, attention. Kalau buat teman, ini saya juga masih agak heran, kurang lebih sama kayak Jakarta sih. Sampai detik ini tuh masih banyak yang nanya, kalau mau bergabung dengan Laziale Bogor, caranya gimana dan ngonteknya ke siapa, boleh sekalian dikasih tahu gak di sini? Misalnya ada Laziale Bogor yang mau bergabung, step pertamanya apa, ngonteknya siapa, gitu. Oke. Sangat simpel sebenarnya sih kalau yang mau gabung, yaitu kita bisa ada komunikasi di Instagram, DM aja di Instagram, itu ada apa namanya adminnya yang alhamdulillah sampai saat ini walaupun kita agak jarang ketemu tapi sangat aktif, dan Ya, aktif. insya Allah ada apa ya, ada respon, walaupun mungkin beberapa jam tidaknya ada respon, tinggalkan aja nomor WhatsApp-nya, kita cari momen di mana bisa dimasukin ntar ke grup atau seperti apa. Karena jujur aja nih, dulu waktu saya mau gabung, saya pernah minta ADART ya ke siapa ya, ada beberapa orang pusat ya. Jadi ya tentang keanggotaan itu juga mungkin mau saya aplikasiin atau di-share ke beberapa anggota baru. Ya. Jadi ya waktu itu udah saya kirim kan ya? Sudah lewat Gmail. Alvin kok. Jadi ya saya beringat juga. Nah, mungkin itu kali apa namanya tanda-tanda menjadi ketua. Itu sebelum jadi ketua. Jadi waktu itu memang seperti itu ya. Ya insya Allah gampang. Hubungi dulu aja Instagramnya, DM aja. Gampang. 90% dari Instagram. Ya intinya menambah teman, nggak bikin kalian rugi lah. Siapa tahu ada peluang baru atau istilahnya kesamaan, istilahnya kan sama-sama Laziale kan. Siapa tahu kita bisa berkegiatan bareng, itu kan mantep lah. Iya. Oke deh, Kang Arman. Terima kasih nih untuk waktunya. Ya, sama-sama. Semoga sehat-sehat selalu teman-teman dari Amin. Laziale Klub Bogor, dan selamat ulang tahun yang ke-12. Ya, terima kasih. Semoga ada tahun-tahun selanjutnya tetap kompak, tetap solid terus ya, karena Bogor ini percontohan banget, mulai dari futsalnya juga,
Syukur, eh syukur. nggak cuma futsal doang itu, ya terakhir juga jadi tuan rumah Rakerli kan, Ya, 2018 gitu. Nah itu tetap dijaga juga, dan salam buat teman-teman ya, LCB. ya, ya, ya. Oke, banyak. Oke, terima kasih Kang Arman, sampai ketemu lagi. Ya, ya. Oke. Wah, banyak komen nih. Oke teman-teman, terima kasih nih udah nonton. Oke, gue sehat. Arif, thank you udah nanya. Disehat-sehatin Rif kalau kayak begini. Nah, terima kasih udah nonton live Instagram Lazio Indonesia, dan besok ada lagi walaupun hari Senin. Jadi karena ada satu dan lain hal, narasumbernya baru bisa di hari Senin, dan tunggu aja besok kita akan ngorek region mana, dan hostnya pasti bukan saya lagi karena udah 2 hari berturut-turut. Jadi nanti tunggu aja besok, dan terima kasih udah nonton. Sehat selalu buat kalian, sukses selalu. Forza Lazio.